saya tanda tangan kan kontrak di Hong Kong selama 9 tahun lebih dengan majikan ini. Ya. Nah, bulan 12 ini kan perkiraan mau pulang cuti. Tapi sama keluarga kan nggak boleh berangkat lagi. Oh ya. Jadi saya kan ngasih notis. Nah, setelah dia tahu aku mau pulang Indonesia, sekarang dia mengajukan visa membawa saya pulang ke Cina. Dan visa itu turun. Di situ ditulis 30 hari dan saya sangat keberatan kalau dibawa pulang 30 hari. Bolehkah aku menentang itu? Karena kan di sana gini loh Mbak Yuli, kita itu orang Indonesia, seberat apapun di Hong Kong kalau tidak dikasih makan, kalau lapar kita bisa keluar kan ke pasar sambil belanja kan bisa beli apapun. Kalau di sana itu nggak ada apa-apa loh. Sebelumnya pernah ke sana? Pernah, tapi cuma 2 minggu gitu. Oh gitu. Terus? Ya sekarang saya intinya saya memberontak, nggak terima gitu loh. Bolehkah membantu saya mengatakan ini kepada majikan saya gitu Loh kok saya? bahwa Saya ini orang luar ya, jangan dilibatkan masuk ke dalam, nanti akan masuk dalam pertarungan yang di luar acting kayak gitu. Dolar peran. Kalau gitu berdebat Mbak Yuni, kalau aku ngadu ke agent terus agent suruh telepon ke dia itu bisa kemungkinan. Nah itu baru bisa, karena kan sampai proses dapat majikan ini itu kan melalui agent kayak gitu kan, otomatis kan mereka tahu kan hak-haknya, tugas-tugasnya, boleh dan tidaknya untuk ngambil kita kerja di mana, kan hanya kerja sesuai kontrak kerja kayak gitu, itu nggak ada masalah. Iya. Gini loh Mbak Yuli, kalau dulu itu 2 minggu oke lah, mau wae kita sama-sama, aku butuh duit, dia butuh kita kan, gitu loh. Tapi kalau selama 30 hari kita manusia pun capek, kan mau rehat, mau bisa libur gitu loh. Di sana kan non-stop selama 30 hari. Nggak apa-apa. Kayaknya ini selama aku ngasih notis ini kayaknya dimanfaatkan gitu loh. Sampean bilang aja, sampean rekam kayak gitu ya. Datai mo isi yang om son fan China, 因為咧我個合約咧喺香港啊。咁如果太太叫我翻 China 幫手屋企家庭做個感冒嗰啲咧，唔好意思啊，我幫唔到，我淨係可以喺香港做嘢咁樣咯。Sampai rekam, terus nanti jawabannya majikan seperti apa. Kalau majikannya ngamuk-ngamuk secara histeris kayak gitu kan, sampai kelebor aja gitu. Oh gini Mbak Yul, maksud saya itu bukan ya saya mau, tapi jangan begitu lama gitu loh. Lah makanya sampai ngomong ke majikan nih, nggak apa-apa. Nggak salah kan Mbak Yuli nih, kan kita punya hak toh menentang dia. Nggak apa-apa Mbak, makanya sampai jangan takut. Kalau makanya sampai harus berani ngomong. Datai mo isi ya om yu啊，如果一個月如果淨係1個禮拜或者2個禮拜我 OK 嘅，咁如果係1個月咧我唔要啊，bilang aja gitu loh. Kontraknya ditunjuk no. Mbak Yul, seandainya ya ini kan seandainya saya kerja dengan dia kan 9 tahun, hampir 10 tahun lah. Terus nanti dia tidak suka, terus dia menginterminate saya, langsung saya menghubungi Mbak Yuli. Mbak Yuli bisa menolongkah? Saya menolong dalam hal apa ini dulu? Ya kalau saya diinterminate maksudnya ya mau beli tiket, mau tinggal sebentar, terus tarikan kos-kosan atau gimana, kan namanya interminate orang Hong Kong kan sekali kamu capek keluar kan harus keluar gitu loh. Boleh. Boleh, cuma saran saya sampai kasih tahu agent dulu. Halo Mbak Iya, agent. tadi sudah telepon. Ya, kata agent gini, nanti tak bantu. Kamu itu sebenarnya salah lo dibawa ke sana. Terus saya bilang, kalau 1 minggu itu mau wae lah. Saya pun juga butuh uang, dia butuh pembantu, mau wae saling menghargai. Tapi kalau 1 bulan saya keberatan gitu loh. Terus agent bilang apa? Ya bilang gitu tadi, nanti saya bantu tapi saya masih sibuk, nanti saya telepon gitu. Terus tak tunggu sampai 1 hari jam 5 belum telepon. Ditelepon lagi Mbak, mungkin banyak pekerjaan, kakean job. Ya terus gini loh Mbak Yuli, misalnya
mereka itu kalau mengajukan visa tolong jelaskan dulu, kan semua tulisan itu gede. Saya turun tanda tangan ya, saya tanda tangan saja, itu berapa hari di situ pun dia nulisnya pakai gede loh. Bisa. Iya. Halo, giliran saya ngomong ya Mbak. Halo. Iya. Sampean kalau sesuatu yang tidak dimengerti, saya nggak mau tanda tangan gitu loh. Saya nggak ngerti isinya, itu boleh. Terus satu hal, kalau sampean 9 tahun sudah kerja sama dia dan di interminute tiba-tiba rezeki nomplok buat sampean long service, bisa dipahami. Kalau sampean tanya sama saya membantu, lo duit tak tulungi, wong ra nek duite tak tulungi, apa meneh nek duite. Alhamdulillah. Gini Mas Sandro, maaf ini pembicaraannya sampean tak potong. Kalau masalah long service kemarin kan yang 8 tahun saya finish itu kan saya minta. Terus sudah dapat? Sudah dapat yang 8 tahun, dia ngitungnya saya mau renew di sini kalau long service sudah dikasih. Ya wis gini, wis bahas long service sudah selesai, sudah nggak dapat lah, taruhlah udah ulang tahun. Oke. Intinya satu hal, kalau sampean nggak mau diajak ke Cina, itu ada tertera di kontrak. Saya bekerjanya di alamat ini, bukan dialamatkan di Cina. Oke, sampean bisa bargaining, ngomong ya. Tapi satu hal, saya harus dengerin saya ngomong dulu, ganti. Sampean itu orangnya kalau dikasih tahu lah ngeyel, karpe kita yang disuruh maju, ndak bisa begitu. Semuanya harus sampean yang maju, ya. Sampean harus nunjukin itu ke dia, ya. Sampean harus berani ngomong. Mau dilawan ya dilawan. Ini bukan melawan, ini peraturan. Hong Kong punya peraturan. Kamu memaksakan peraturan Hong Kong. Kamu dulu mau, sekarang enggak. Ya, sekarang aku mulai ngerti peraturan. Bilang aja gitu, bukan nggak mau. Ini peraturannya. Kan seperti itu. Lokung Jui itu kan labor departemen. Kalau sampean tiba-tiba nggak mau, terus dia tiba-tiba pecat, ya nggak masalah, cari majikan yang lain. Sampean pegang duit selama sekarang akan konflik sama majikan, tolong uangnya jangan dikirim ke Indonesia semua. Ini yang harus jadi catatan penting. Karena anak-anak ini kadang-kadang nggak berpikir besok lusa itu majikannya seperti apa. Kalau mau perang, uang itu disimpan, dikirim rumahnya dikit-dikit aja. Bisa dipahami nggak Mbak? Bisa. Sorry, aku ngomongnya keras. Sorry, aku ngomongnya keras karena kalau sampean dibicarakan pelan, sampean yang nyerang gitu loh. Makanya saya mau sampean dengerin, karena sampean kan nyari solusi toh, bener nggak aku ngomong? Iya, terima kasih. Iya, jadi sampean itu ya, sekali lagi, yang berurusan dengan majikan itu sampean dan agen sampean. Kalau sampean bertanya ke saya hanya bisa memberikan saran. Batasannya saran. Kalau kita ngomong sama majikan lah, majikan awakmu sapa ngomong ngono? Le hai ping koa. Kuana Mesia. Kowe sapa? Ngono terus piye, Jal? Enggak bisa begitu ya, Mbak. Jadi sampean harus berjuang sendiri. Kalau mau dikeluarin ya dikeluarin aja. Ini loh hebatnya orang Indonesia. Saya bukan bagaimana, tapi kehebatan orang Indonesia menjadi kelemahannya. Gak enak, sungkan. Hong Kong tidak berlaku itu, Mbak. Halo? Oke, terima kasih Mas Sandro. Makanya saya harus belajar menyampaikan kepada teman-teman, ya kan? Sampean dari tadi kan terus visa gini. Sudah jelas kalau sesuatu yang tidak sampean pahami, ingat catatan, jangan pernah tanda tangan sesuatu yang tidak sampean pahami. Yo nek ikut tulisannya ABCD bla 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 bla, nek tulisannya menjerumuskan sampean, apa enggak remuk meneh sampean? Gitu. Iya. Agent sekali lagi, kalau kita bisa mintain tolong, kita mintain tolong. Karena agent memang juga tidak wajib. Ya, tidak wajib menolong kita agent. Agent udah terima duit beres. Kelar urusan. Nggak ada urusan lain-lain. Makanya saya mencoba di dalam konten ini menyampaikan ke teman-teman, jangan berharap kepada agent. Berharapnya kepada diri sendiri, berjuang dengan diri sendiri, belajar. Kalau kurang yakin ngajak diskusi. Nah, saya ini kan temen ngobrol. Wis,
Sampean ketman ngempet arepe ngomong. Ya. Mas, silahkan ngomong. Bukan. Gini loh, makanya saya langsungnya minta solusi gitulah, kan sebagai bisa teman ngobrol, bisa teman curhat gitu. Tapi kalau saya menentang itu kan nggak salah gitu loh. Sampean itu bukan menentang. Catet ya. Sampean bukan menentang. Sampean meluruskan aturan. Oke? Iya. Sampean menunjukkan aturan, ini loh aturan nih. Aku itu kudu kerja nang nggon iki. Gak iso aku kerja nang ngone kono ngomong no. Sampean kan bisa ngomong tuh Kantonis. Pinter toh. Halo? Alhamdulillah. Nah, ingat ya, ingat. Sampean bukan menentang dan melawan ataupun pokcoy. Sampean mendudukkan persoalan pada semestinya. Itu. Biar sampean itu yakin, ngono lho, Mbak. Wes ah. Maksud? Iya, tapi gini loh Mas Sandro, tadi itu was-wasnya gini. Tapi digoreng enak, Mbak. Iya, tapi paham gitu loh. Tapi takutnya itu kan selama bertahun-tahun itu kan nggak ada takut sampai tahun ngarep takut terus piye jal. Sampean sudah 9 tahun, Mbak. Haiya. Emang majikan sampean itu setan? Emang majikan sampean setan, hantu, demit? Sudah, sampean disuruh capye, berangkat, cari kos-kosan, selesai. Mana hak saya, tiket semuanya. Pulang Indonesia, selesai. Cari majikan lagi, beres. Malah merdeka keluar dari majikan. Majikan yang lain masih banyak. Gitu loh. Ya, kalau gitu aku tak cepat telepon dia dulu, kan jam segini dia pulang dari kantornya. Di WA di aturan kontrak itu loh. Kok sekarang kamu gini, dulu kamu mau gini-gini. Ya aku wis ngerti, biar kan ndak ngerti. Ngono lah gampang ngomongnya. Ya, terima kasih Mas Sandro. Nggak boleh takut ya. Sekali lagi, kaki sampean itu sudah menginjak di Hong Kong. Tidak boleh ada rasa takut. Takut itu kalau sampean berbuat salah, mencuri, nyolong, itu boleh. Takut nek sampean gak nyolong, gak nyuri, ora nyalai wong itu tidak boleh takut. Makanya gumbul ambek aku, Mbak. Ben gak takut-takut. Ben warek. Iya, terima kasih. Warek tak bengoki, tak petaki, dadine kan mentalnya kebangun. Iya. Selalu mengikuti saya Mas Sandro. Terima kasih, sangat terima kasih. Jangan sampai saya kehabisan pil kirik ya. Nanti kalau kehabisan pil kirik bahaya nanti. Ngegas. Oke? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, takut diajak ke Cina mau menolak, takut. Ini wong apik iku. Iya, makanya aku bilang ini loh kehebatannya orang Indonesia. Tapi kehebatan itulah yang menjadi sisi kelemahannya. Memang. Ok à. Ok. Ok bạch của chú lão à. Ok bạch của chú chào yêu yu à. Chào yêu yu lo. Ok à. Chào lo. Ya. Ok. Hah? Ok. Puji suara. Oke. Puji suara. Hah? Kayak gitu ya teman-teman. Chào yêu. Capye. Nggak usah pusing. 9 tahun men, banyak majikan yang lain yang mau sama sampean kok bingung. Buat teman-teman semuanya ya, ketakutan itu hanya boleh ada di dalam diri kita, tidak lebih dari 20%. 80%-nya harus keberanian. Karena ya itu namanya psikis ya, itu namanya mental. Ya makanya gumbul ambek aku ben gak wedi-wedi. Ben ngegas ya. Teman-teman semuanya tetap semangat, tetap waspada, selalu berjuang, tabah sampai akhir. Waduh, kayak Wanala ya. Berjuang tabah sampai akhir, Viva Wanala. Itu doktrin saya di dalam waktu saya kuliah dulu sih. Ya ngeras sikit-sikit bangunnya kuliah tahu dikerokoti lah. Jadi kayak gitu, berjuang tabah sampai akhir. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.